Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya dan share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Karena tujuan kita di sini agar orang bisa benar-benar kenal dan paham tentang Allah, tentang kecintaan Allah, tentang ridha Allah, tentang rahmat Allah, tentang jalan yang dilalui oleh Muhammad Rasulullah, orang-orang terdahulu, orang-orang tabi'in, orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf, ahli ma'rifat, ahli hakikat, ahli syariat, yang benar-benar jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Muhammad Rasulullah, maka dia akan selalu berkasih sayang, bercinta-cintaan, selalu berakhlakul karimah, berbudi pekerti luhur, sabar, ikhlas, ridho terhadap apapun ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalinya sifat Allah yang 7 itu pada sifat sir kita. Bermula tajalinya sifat hayat kepada nyawa tubuh, maka hiduplah kita dengan hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tajalilah sifat ilmu kepada hati, maka malulah kita dengan tahunya Allah, tahulah kita dengan tahunya Allah. Kemudian tajalilah sifat kudrat kepada napas kita, maka berkehendaklah kita dengan kehendak Allah. Kemudian tajalilah sifat kudrat kepada anggota kita, maka kuasalah kita dengan kuasa Allah. Kemudian tajalilah sifat basar kepada mata kita, maka melihatlah kita dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tajalilah sifat sama kepada telinga kita, maka mendengarlah kita dengan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sifat kalam kepada lidah, kemudian tajalilah sifat kalam kepada lidah, maka berkatalah kita dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hilang sifat tujuan itu, maka matilah namanya. Hanya yang tinggal lagi adalah Adam, Abul Basar, yaitu kita ini. Kalau demikian, adakan Adam itu atau kita ini mempunyai daya dan upaya, kecuali Allah semata-mata yang punya daya dan upaya. Jadi Adam itu tidak mempunyai daya, atau diri kita ini tidak mempunyai daya dan upaya selain Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Jadi pahamilah benar-benar, selamilah benar-benar, pikirkanlah benar-benar bahwasanya kita ini benar-benar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sejarah debu tidak memiliki apa-apa. Yang ada itu hanya wujud Allah, apal Allah, fi'il Allah, kudrat, iradat Allah semata-mata. Jadi teruslah berjalan di jalan keridhaan Allah, di jalan rahmat Allah, jalan yang diridhoi Allah, yaitu pengenalan diri. Agar kita kenal diri, kenal dengan Allah, agar kita senantiasa berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi terhadap apapun, terhadap makhluk apapun di alam semesta ini. Soal pintu Islam, sifat Islam dan zat Islam. Pintu Islam itu adalah mulut, sifat Islam itu yaitu muslimin dan muslimat, dan zat Islam itu yaitu syahadat
kalimat dua syahadat. Islam itu seperti apa dan iman itu seperti apa. Adapun Islam itu seperti bumi dan iman itu seperti biji. Jikalau kita tanam, bertambahlah, tumbuhlah dia, maka bertambah banyaklah, berkembang biaklah dia. Di manakah keluarnya tauhid, ma'rifat, iman, Islam dan yakin? Adapun keluarnya tauhid itu daripada iman, Islam, ma'rifat itu daripada iman itu daripada, adapun keluarnya keyakinan tauhid itu daripada Islam itu daripada ahad, yakin itu daripada, adapun keluarnya ma'rifat itu daripada Allahus Samad, adapun keluarnya iman itu daripada, adapun kata kita keyakinan yang kita kenal lam yalid walam yulad, adapun keluarnya yakin itu daripada walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun yang kita kenal, pertama mengenal Allah, kedua mengenal zatnya, ketiga mengenal wujud Allah dan sifat beroleh wujud daripada wujudnya. Penjelasan adapun wujud Allah beroleh wujud daripada zat Allah. Dua, adapun zat Allah beroleh wujud daripada kun hijat. Zat Allah wujud nama. Kun hijat beroleh wujud tiada yang bernama dan tiada yang bersifat. Sir mula-mula disembah dan yang dipuji itu bukan wujud Allah dan bukan zat Allah. Adapun yang bersifat itu dan yang bernama dan yang menjadikan dan yang memberi baik jahat dan yang lengkap tujuh patala langit dan bumi, yaitu zat Allah dan sifat Allah dengan sendirinya. Adapun wajib itu yaitu tiada yang tiada itu berwujud dan tiada ia zat. Adapun zat sifat itu namanya jua, maka jikalau ada wujud zatlah namanya. Sungguh pun ada zat yang belum bernama tetapi pada hakikatnya tiada lain daripada hijab. Tiada wujudnya dan tiada zatnya dan tiada sifatnya melainkan dirinya jua yang sekaliannya itu. Yakinilah hal ini. Jangan kamu terhijab atau terdinding oleh suatu hal apapun selain zat kudrat iradat Allah, selain af'al Allah, fi'il Allah, kudrat iradat Allah. Nyatakan pandanganmu, pandangan batinmu, pikiranmu, nyatakan bahwa hanya Allah yang ada. Nanti kita ajarkan tentang bagaimana tata caranya. Nanti kita live. Jadi saksikan nanti saya live. Langsung kita praktekkan tata cara supaya bisa melihat Allah, supaya bisa melihat keelokan zat wajibal wujud ilallah. Kita praktekkan nanti supaya dapat melihat cahaya yang terang dari nur ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah tidak bisa dilihat, laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diumpama-umpamakan. Tapi kalau Anda menyaksikan nanti keelokan, wah, luar biasa, tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Kalau lidah ini untuk mengatakannya, habis kata-kata ini untuk mengungkapkannya. Saking indahnya, saking luar biasanya. Keindahan di dunia ini tidak ada apa-apanya. Adapun yang berwujud itu zatnya dan sifatnya dan wujudnya. Dan yang beraf'al itu sifat ilmunya. Yang ada berilmu itu dan tiada bersifat. Adapun Allah itu bukan ini, karena Allah itu namanya jua. Adapun yang kita kenal itu yang di dalam namanya Allah itu. Engkau cari dengan pikiran yang sempurna, maka
Barang siapa menyembah zat Allah maka orang itu syirik. Dan barang siapa memuji wujud Allah yaitu munafik. Maka barang siapa meninggalkan zat Allah dan wujud Allah maka orang itu mukmin yang sejati sebenarnya. Dan barang siapa menyembah zat dan sifat maka orang itu bid'ah, dan menyembah ada sesuatu maka kafir. Jadi umpama menyembah ada sesuatu maka dia kafir. Kafirlah ia kepada Allah, hanya Islam kepada makhluk saja. Adapun lenyap semesranya sekalian itu pada maklum, lenyap maklum kepada hayun, lenyap hayun kepada kun hijat, kepada yang tiada jat, karena jat dan sifat dan wujud kembali kepada hijab pada hari yang kemudian keduanya itu. Adapun Allah Ta'ala itu ta'in, artinya nyata, nyatalah ia. Lenyap bukanlah dikata hilang, hanya dinamai jua. Bukakan yang dikata hilang itu zat, sifat, asma dan af'al. Ringkasnya, adapun pana, lenyap dan dikata hilang itu hanya isyarat pada bicara saja, padahal tiada ada. Pahami bicara ini benar-benar, tanyakan pada yang ahlinya, yang benar-benar ahli di bidang tasawuf, di bidang sufi, di bidang ilmu makrifat, di bidang ilmu hakikat, yang benar-benar. Jadi selami benar-benar, pahami benar-benar. Jangan engkau salah memilih guru, nanti bisa tersesat jalan. Kalau saran saya memilih guru itu cari yang tidak menghujat. Cari yang tidak memarahi kepada orang, istilahnya bukan memarahi sih. Kalau memarahi banyak saja istilahnya mendidik. Tapi istilahnya menjelekkan orang. Jangan istilahnya mencari guru. Guru itu dengarkan baik-baik. Kalau dia menjelekkan orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang, ya hormatilah, karena beliau adalah guru. Tapi cari lagi guru yang lain. Ya, kalau karena kalau orang benar-benar ma'rifatnya sampai kepada Allah, dia hanya melihat keelokan zat wajibal wujud ilallah yang ada. Jadi tidak ada lagi, apalagi menyuruh muridnya ngebom, apalagi menyuruh muridnya mencaci maki pemimpin. Kalau seorang guru mencaci pemimpinmu, wadah, tinggalkan. Tapi tetap hormati dia gurumu, karena guru ini tiada bekas. Tetap kita hormati karena dia seorang guru. Tapi cari yang benar-benar mursyid, yang ihdinas siratal mustaqim. Yang kesehariannya benar-benar melihat zat kudrat iradat Allah, keelokan zat wajibal wujud ilallah. Orang seperti ini dia tidak akan menjelekkan orang, mengkafir-kafirkan orang, membilang orang sesat, wah itu masuk neraka, ini. Tapi kalau orang ceramah, itu wajar aja, karena mereka ceramah kepada orang banyak, istilahnya mengajak kepada kebaikan, itu baik saja. Ini saran bagi orang yang mau mencari mursyid sejati. Mursyid sejati itu susah memang dicari. Tapi di dalam diri kamu pun ada. Tapi ya ini sejarahnya Datuk Sanggul. Beliau punya mursyid sendiri. Menyanggul artinya menunggu. Ada set keluar. Yang pertama itu yang hak. Cuma kalau kita tidak ahli membedakan yang hak
Nah, kita tidak tahu, nanti tersesat jalan, nanti malah suara yang lain, bisikan yang lain, nah akhirnya menyesatkan. Nah, kita lanjut. Kita tilik, kita ini tiada berisi zat sifat asma af'al, karena zat asma kita ini datang daripada zat Allah. Karena kita tiada mempunyai zat sifat asma dan af'al, itulah jadi fana dan pada bicaranya atau binasa diri kita ini. Nah, nyata tidak ada, yang ada hanya Allah. Apakah sebabnya? Maka zat Allah, sifat Allah, asma Allah dan af'al Allah maka dipanakan. Bukankah zat itu keesaan dan af'al itu kesempurnaannya. Fana itu bicarakan baik dengan bicara yang sempurna pada jalan hakikat makrifat yang sempurna. Bukankah yang dikehendaki esa pada hakikat jikalau ada lagi zat sifat asma af'al, bukan jadi dua nyawa atau sifat keduanya yang punya sifat. Demikianlah asma af'al itu datang daripada zat, kelengkapan zat itu. Karena zat itu dikatakan sir pun jadi, dikatakan rahasia itu pun jadi. Karena tatkala kita mengata Allahu Akbar atau la ilaha illallah, itu zat, Pak, dikatakan la ilaha illallah, maka panalah zat dan sifat. Apalagi hidayah dan karunia ada diberikannya pada kita, maka hal itu lama kelamaan, setahap demi setahap nyata pada kita. Hanya yang ada Tuhan kita yang esa jua. Nah, karena zat pana, bukan pana itu hilang. Lalu demikian dengan seketika saya katakan hendak menyambut la ilaha illallah, itu hilanglah sak waham didirikan yakin. Apa itu putus? Karena apabila Allah Ta'ala itu diterima dengan esa oleh zat, maka hilang bicaranya zat sifat asma af'al, bukan jadi esa. Kalau sudah habis bicaranya zat sifat asma af'al, maka itulah jadi esa Tuhan dan serta diterima dengan yakin. Maka itulah yang dikatakan tiada yang disembah dan tiada yang menyembah, dan tiada yang dipuji dan tiada yang memuji, dan tiada yang dikenal dan tiada yang mengenal. Karena tiada lagi bicaranya zat sifat asma dan af'al, hanya Tuhan jua yang esa adanya. Seperti perkataan dalam kitab Karam, kenal kepada yang dikenal, karam sembah kepada yang disembah, karam puji kepada yang dipuji. Adapun kata karam itu bukan yang menyembah hilang pada yang disembah, atau kenal itu hilang kepada yang dikenal, bukan begitu. Oh, itu bukan di situ, Pak. Sebenarnya seperti kata karam, tiada ada lagi bicaranya yang mengenal dan yang menyembah, itu habis bicaranya, tiada ada, hanya yang ada hanya esa adanya. Karena zat sifat asma af'al itu sudah di dalam ilmunya. Sebab zat itu bayang-bayang, apabila ada bayang-bayang, ada yang punya bayang-bayang itu. Karena bayang-bayang tiada berarti dengan yang punya bayang-bayang. Sungguh mahal cerita dengan yang mempunyai bayang-bayang, dan mahal
pula tanggalnya bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang, janganlah kamu sak lagi. Adapun la ta'yin itu tiada nyatanya. Kedua martabat ta'ainul awal yakin nyata yang pertama. Ketiga martabat ubudiyah itu yaitu ta'yin itu bernama ahadiyah, artinya asa hakikat Allah, yakni sebenar-benarnya Allah, zat Allah. Dan martabat ta'ainul awal itu bernama wahdah, yakni yang punya asa hakikat Muhammad, sebenarnya Muhammad itu sifat Allah. Dan martabat ta'anul sani itu bernama wahdiyah, yang asa hakikat insan, yakni sebenar-benarnya manusia. Ahadiyah itu zat Allah, wahdah itu sifat Allah, wahdiyah itu nama Allah. Dan alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan itu Muhammad. Jangan kamu sak lagi adanya. Maka af'al tiada lain daripada yang punya nama. Maka yang dikehendaki daripada nama wahdiyah dan yang dikehendaki daripada sifat itu martabat wahdah, dan yang dikehendaki yang punya nama itu ahadiyah, dan yang dikehendaki yang ketiganya itu fi hak wujudnya dan hakikat esa jua dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. 15. Maka dari itulah segala wali Allah beroleh nas keterangan dari Allah. Dari sinilah mereka itu beroleh jalan yang memperoleh jalan hasil dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang sebenar-benarnya sempurna dan damping kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang sebenar-benarnya Allah taala itu sifat Allah itu dan zat Allah Subhanahu wa taala. Keempat martabat wujud Allah itu alam ruh. Kelima martabat wujud Allah itu alam itsal. Keenam martabat wujud Allah itu alam ajsam. Ketujuh martabat wujud Allah itu alam insan. Artinya manusia itu. Wallahu kalam. Jangan sak lagi karena martabat wujud Allah yang empat itu ginayatul hakul yakin, kamalul yakin. Adapun ginayatul makluki itu artinya akuan manusia semesra sekalian alam jumlah insan, maka dinamai ahlullah martabat wujudullah jua setiap sesuatu, yakni zat Allah Ta'ala. Wallah wa billah adalah wujud Allah, jua tiada lainnya zat Allah semata-mata. Ketahuilah olehmu, hai talib, adapun ahadiyah itu zat Allah meniadakan segala nama dan segala nama itu atas jalan ijmal. Adapun wahdiyah itu asma Allah Ta'ala mengesakan segala nama dan segala napas dan atas segala maklum atas jalan tafsil. Maka alam roh, alam mitsal, alam atsam dan alam insan itu af'al Allah Ta'ala mengisbatkan kepada nama dan segala napas dan maklum atas jalan johir. Wallah wa billah, janganlah kamu syak lagi. Ketahuilah olehmu wahai talib, sebenarnya Islam itulah tiap-tiap barang lakunya tiada maklum lagi, hapuslah sekaliannya. Wallah wa billah, jangan kamu syak lagi akan hal ini.
maka inilah pakaian anbiya wal mursalin, pakaian Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan segala sahabat, pakaian segala aulia Allah. Wallah wabillah, jangan sak lagi. Barang siapa sak ragu akan ilmu rahasia ini, sak akan Nabi Muhammad SAW dan Syekh yang kurang 1 30 itu dan 30 esa dengan hak Allah Ta'ala. Wallah wabillah, jangan sak lagi, inilah kafir hak dan inilah mati hak. Dan barang siapa sak akan dia tiada mencium bau ma'rifatullah, maka kita ketahui setelah tahulah kita akan diri kita nyata Allah saja yang ada, yang nampak hanya Allah saja. Kita tidak ada, kita sejarah debu, tidak memiliki apa. Kita nyata pana di dalam keelokan zat kudrat iradat Allah. Dan tahulah kita akan diri kita. Wallah wabillah, zat si syarri, jangan sak lagi. Perhatikan benar-benar uraian ini. Yang daripada itu manakala kita ingat akan diri kita dan akan ta'in kita demi Allah, belum kita sampai kepada zat Allah Ta'ala kunhijatullah, karena yang sedemikian itulah berhala padamu. Begitu pula kita tahu kata haram mutalakapun bila kamu itikatkan kepada sesuatu atau itu tempat kepada jatusi syirri sekalipun, karena ia wujud Allah Ta'ala yang mutlak seperti itu berhala besar. Dan kata ia haram mutalak pun itulah wujud Allah Ta'ala yang mutlak. Mutlak pun itulah wujud Allah Ta'ala yang mutlak, karena pada tempat itulah kesudahan iman, Islam, tauhid dan ma'rifat, dan kesudahan tahqiq, kesudahan tahqiq dan usku dan kesudahan ibarat dan isyarat. Maka ilmu pun hapuslah, maka sampailah kepada kun hijat Allah Ta'ala. Wallah wabillah, jangan sak lagi. Apabila kita sak ragu-ragu, maka jadilah ilmu kita. Lalu lagi kita ingat pada insan, pada Allah, pada sifat, pada zat Allah, pada tempat, pada air, maka kita ganti berhala ia. Jangan kamu sak lagi atau bertempat pada Allah atau pada jatusi syarri sekalipun, maka inilah berhala besar namanya, karena seperti ia pahaman saja. Wallah wabillah, barangkali kita lupa akan sekalian itu, artinya tiadalah lagi kita tahu dan ingat karena kita, dan jangan lagi kabarkan di diri kita, dan jangan lagi kita sekaliannya itu dialah, maka dapatlah sampai kepada kun hijat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wabillah. Kalamullah, jangan sak lagi akan ilmu rahasia ini. Jangan sak lagi akan ilmu rahasia segala waliullah yang kamil mukamil itu, dan jangan kamu ingkar daripada kata ini. Wallahu a'lam.
bisawab. Bermula Allah jua yang telah mengetahui. Maka martabat yang 4 ini yakni alam ruh, alam itsal, alam ijsam, dan alam insan muhaddas pada ibaratnya, tiada pada hakikatnya. Maka yang ketujuhnya itu kadim, isyarat jangan sak lagi-lagi. Pula alam ruh itu adalah bayang-bayang ahadiyah, alam itsal itu adalah bayang-bayang wahdah, alam atsam dan alam insan itu adalah bayang-bayang wahdiyah. Maka demi Allah, bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang tiada akan bercerai dan tidak mengenal daripada yang punya bayang-bayang. Jangan sak lagi. Maka alam roh itu nyata nyawa kita, maka alam mitsal itu rupa kita, maka alam atsam itu tubuh kita, maka alam insan itu nama kita. Adapun sekalian martabat yang 7 itu daripada satu martabat mengetahui kepada suatu martabat, maka nyatalah martabat ahadiyah adalah martabat asma Allah. Maka dengan demikian martabat ahadiyah yang bernama Zat Allah Ta'ala, tiada ta'yin lain itu daripada sifat Allah dan asma Allah, adalah yang bernama asma Allah pada ta'yin daripada Zat Allah dan asma Allah, dan wahadiyah yang bernama asma Allah itu pada ta'yin lain daripada Zat Allah, sifat Allah. Adapun keesaan daripada suatu martabat yang 7 itu pun hakikatnya yakni terhimpun pada martabat yang 3 itu. Yang kadim itu kepada wahdiyah, dan martabat yang 4 muhaddas itu terhimpun kepada insan jua. Maka manusia itu pula berhakikat wahdiyah. Wallah wabillah. Demikian pula asma Allah itu pada wujudnya dan hakikatnya sajua dengan wahdah, dengan ahadiyah dan dengan wahdiyah. Jangan sak lagi. Celana. Bila ahadiyah melihat cermin wahdah yang di dalam cermin, ahadiyah itu martabat cermin, karena seperti itulah tiada berkeadaan martabat wujudullah kamu jua. jalan duluan gak apa-apa. Martabat 7-nya Kamu itu jalan asa duluan, jua. siapa tahu istriku nanti nyari. Lagi pula martabat awal wahidiyah, Aku balik martabat akhir alam ruh, alam mitsal, alam atsam dan alam insan ini adalah martabat johir. Dalam tas Adalah martabat batin dengan dalil ia jua Tuhan yang awal dan ia juga yang akhir, dan ia juga yang johir dan ia juga yang batin. Kata Abdul Qadir Jailani, Kudusullah Ruhul Aziz. Maka wahdah awal ahadiyah martabat batin. Akhir alam ruh, alam mitsal, alam atsam dan alam insan itu martabat johir. Ahadiyah martabat batin. Lagi pula ahadiyah yakni keesaan yang sebenarnya. Adapun wahdah ini adalah wahdiyah itu adalah yakni keiyaan dari pihak yang nyata. Alam roh, alam mitsal, alam atsam dan alam insan itu adalah yakni keiyaan dari pihak yang di luar yakni muhaddas. Sekiranya sampai di sini dulu. Jadi saya sarankan banget kolam ikan koi ini sering-sering putar dan ikannya memutar itu besar-besar. dari awal sampai akhir, Mantap, bagus. supaya tidak salah paham, tidak salah mengerti. Dan kan saya banyak bikin video tuh. Bagus ikannya. Nah, jadi dari saya
awal bikin video itu pelajari saja, dengarkan terus, nanti Anda pasti paham dan mengerti. Pasti mengerti kalau Anda putar semua dari awal video saya. Istilahnya bukan awal video ini saja, kan saya banyak ada ratusan mungkin ribuan video yang saya buat tentang pengetahuan tentang rahasia Allah, tentang rahmat Allah, tentang rahman rahim Allah. Jadi putar semuanya, dengarkan dengan baik-baik, dengan seksama agar tidak tersesat, agar tidak salah jalan, agar tidak salah mengerti, agar tidak salah paham. Karena tujuan saya di sini membuat konten video ini, ribuan konten video, karena supaya orang mengenal Allah, supaya orang berkasih sayang, supaya orang bercinta-cintaan, supaya orang saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun keyakinannya, apapun yang diimaninya. Karena kalau mereka kenal dengan Allah, karena kalau mereka cinta dengan Allah, mahabbah kepada Allah, kepada Muhammad Rasulullah, pastilah orang itu mencintai kepada seluruh alam semesta, seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Maka kecintaan aja lagi yang ada, maka mereka saling bercinta-cintaan, berkasih sayang, saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam al-fakir.